Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada akhir surat Al-A'la. Surat Al-A'la tepatnya ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Bahkan kalian lebih mendahulukan, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ai tuqaddimunaha 'alal akhirah. Maksudnya kalian lebih mengutamakan, mendahulukan urusan dunia daripada akhirat. Wa takhtaruna na'imaha al-munaghasa al-muqaddar az-za'il 'alal akhirah. Dan kalian lebih memilih kenikmatan dunia yang penuh dengan kekeruhan, penuh dengan kekurangan dan yang tidak kekal abadi dibandingkan kenikmatan akhirat. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas sedikit. Yang pertama berkaitan dengan kata-kata bal. Ini kata ulama, kalau bahasa Arabnya al-idrab al-intiqali. Ini untuk berpindah dari satu pembahasan kepada pembahasan yang lain. Nanti akan ada macam-macam yang lain. Cuma di sini disebut oleh para ulama, bal itu maknanya lil idrab al intiqali, untuk berpindah dari satu pembahasan kepada pembahasan yang lain. Kalau kita kembali kepada ayat sebelumnya berkaitan dengan tazkiyatun nafsi, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Ini sekali lagi makna bal untuk berpindah dari satu pembahasan kepada pembahasan yang lain. Kemudian kita bahas lagi di sini kata-kata ad-dunya. Bal tu'thirunal hayata dunya. Kenapa dinamakan ad-dunya? Ini dari segi bahasa Arab ada dua penafsiran ulama. Yang pertama dari kata-kata dana iyadenu, artinya dekat. Dunia itu dekat dalam artian apa yang akan terjadi itu dekat sekali. Kullu ma huwa atin qarib.
Setiap yang akan datang di dunia ini sangat dekat. Antum bisa renungkan kembali beberapa tahun yang lalu, ada mungkin sebagian antum yang masih SMA, masih pakai celana abu-abu, sekarang sudah pakai celana mungkin PNS atau yang lainnya. Ini dunia itu dekat, tidak terasa. Ini dari segi kata-kata dana yadanu dunuan qaruba yaqrubu. Ya, ini makna yang pertama. Dunia itu sangat dekat. Ya, kita yang mungkin sudah usia mungkin 40, enggak. Ya, lama lagi sudah 50, 60. Ya, ini sekali lagi dunia demikian, qarib, dekat sekali. Yang kedua, dari kata-kata ad-dani'ah, al-khasisa. Dunia itu rendah, dunia itu hina. Sebagaimana kata Rasul, ad-dunya mal'una wa mal'un ma fiha illa zikrullah wa man wala. Dunia itu terlaknat dan terlaknat apa yang di dalamnya kecuali zikrullah, yang berzikir kepada Allah dan yang semisal dengannya, wal alim wal muta'allim, orang yang alim paham agama dan yang belajar ilmu agama. Bahkan Rasul mengatakan, la zawal dunya ahwan indallah min qati rajulin mu'min. Kata Rasul, hancurnya dunia itu lebih ringan dibandingkan pembunuhan seorang mukmin. Ini hinanya dunia. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ada pula yang menyebutkan dinamakan dunia li sur'atiha, meskipun mirip dengan likurbiha, sangat cepatnya kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu seorang muslim muslimah wajib untuk betul-betul selalu introspeksi diri, selalu muhasabatun nafsi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa merenungkan, memikirkan apa yang dia perbuat untuk esok hari. Karena apa? Sangat cepatnya dunia ini berlalu. Wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula yang mengatakan dinamakan dunia itu litaqallubiha li'anna mutaqallibah, selalu berubah-ubah. Kata seorang penyair, yaumun lana wa yaumun alaina. Hari ini kita bahagia, esok kita mungkin sengsara. Kita sekarang tertawa, besok menangis. Sekarang bahagia, besok sedih. Demikianlah dunia, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putarkan di antara manusia, seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Dan ini yang juga dikatakan oleh seorang penyair ya di zaman Al-Andalus. Seorang penyair, bukan pemusik. Ada yang ingat enggak yang mungkin pernah belajar Al-Adab fil Asl Andalus? Ketika runtuhnya Andalus, ada seorang penyair yang masyhur. Dapat Al-Adab, Kitabul Adab. Li kulli syai'in idza ma tamma nuqsanu fala yugharra bi tibil 'aishi insan. Segala sesuatu kalau sudah sampai puncaknya pasti akan turun. Siapa yang pernah naik gunung yang paling tinggi di negeri kita? Ada pendaki gunung di sini? Kalau sudah sampai puncaknya, mana yang paling tinggi di negeri kita? Himalaya ya, betul. Puncak Jaya ya. Ya, kalau sudah sampai puncaknya nggak akan mungkin naik lagi, pasti akan apa? Turun. Ya, mungkin yang pernah naik Gunung Semeru atau Penanggungan, sampai puncaknya nggak mungkin bisa naik lagi. Pasti akan apa? Turun. Itulah kehidupan dunia. Likulli syai'in idza ma tamma nuqsan. Seperti manusia di masa muda, masa kuat-kuatnya untuk dia thalabul ilmi, untuk dia beribadah, maka jangan sia-siakan waktu tersebut. Karena apa? Kalau sudah sampai masa muda, sampai puncaknya kekuatannya, pasti akan apa? Turun. Sunnatullah. Likulli syai'in idza ma tamma nuqsan.
Segala sesuatu kalau sudah sampai puncaknya pasti dia turun. Maka apa pelajaran yang bisa dipetik? Kata Abul Balqa Ar-Rundi, ya, sang penyair tersebut, fala yugharra bitibil aishi insan. Maka jangan manusia tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan tamak kepada dunia, karena dunia seperti itu. Nggak ada manusia yang sampai kaya terus. Ya, pasti suatu saat akan turun kekayaan tersebut. Kekuatannya juga demikian, jabatannya juga demikian. Nggak ada yang kekal abadi. Kullu syai'in halikun illa wajha. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian kata Abul Baqar Rundi ini, ya, syair-syair yang sangat indah, banyak ibrah, ya, bisa kita jadikan ibrah pelajaran. Kata beliau lagi, hadi dunya kama syahataha dualun man sarrahu zamanun sa'atu azman. Inilah kehidupan dunia yang engkau melihatnya dualun, terus berputar. Man sarrahu zamanun, barang siapa yang disenangkan hari ini, sa'atu azman, besok-besok dia akan sedih, dia akan ditimpa gundah gulana, demikian. Gak ada manusia yang terus senang, gak ada manusia yang terus sedih. Ya, maka kalau sedih bersabar, insya Allah innamal usri yusra. Kalau diberi kenikmatan bersyukur, karena apa, suatu saat pasti akan hilang kenikmatan tersebut. Maka apa? Kata Abul Baqar Rundi, man sarrau zamanun sa'athu azmanu. Kemudian bait syair yang ketiga, inilah dunia tidak akan mungkin kekal abadi atas manusia dan tidak akan pernah ada dalam satu keadaan. Ya, inilah dinamika kehidupan yang selalu berubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, maka seorang muslim muslimah yang bijak harus betul-betul bisa menyikapi dunia ini dengan sebaik-baiknya, yaitu tidak ekstrim kanan, tidak berlebih-lebihan tamak kepada dunia, hatinya selalu bergantung kepada dunia, yang selalu dipikirkan urusan dunia, naudzubillah min dzalik. Atau yang ekstrem kiri, yang tidak mau dunia, meninggalkan dunia, mengharamkan dunia secara mutlak, naudzubillah min dzalik. Seorang muslim muslimah mengambil dunia untuk akhirat, dan dia selalu hatinya bergantung kepada negeri akhirat, sebagaimana firman Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari negeri akhirat yang kami anugerahkan kepada kalian. Ini dalam Al-Quran dikatakan seorang muslim muslimah yang bijak harus lebih mengutamakan akhirat segala-galanya. Apalagi ayat selanjutnya, wal akhiratu khairun wa abqa. Hatinya selalu rindu ke kampung akhirat, dan dia pun mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kembali ke kampung akhirat. Dunia dia cari hanya untuk bekal menuju akhirat. Dunia bukan untuk segala-galanya, dunia bukan untuk selama-lamanya. Ini seorang muslim, ya, tidak mengharamkan dunia, namun juga tidak tamak kepada dunia. Ya, harus betul-betul wasat, pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kemudian yang tadi ekstrim kanan, ini kalau sudah tamak kepada dunia sangat amat berbahaya. Dan yang paling parah, kalau sampai dia menjual akidah agamanya untuk menggapai urusan dunia. Ini yang Rasul khawatirkan, yang Rasul peringatkan. Ini bahan introspeksi bagi kita semuanya. Jangan gara-gara mengejar dunia, tamak kepada dunia, kita menggadekan akidah, manhaj kita, menggadekan urusan agama kita. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal yang baik, beramal saleh, ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasul. Karena nanti akan muncul, ya, berbagai macam fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Orang itu ada yang pagi harinya masih mukmin,
sore harinya sudah kafir. Nggak sampai 24 jam sudah berubah. Inilah dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan Rasul mengatakan juga, ya, yumsi mu'minan wa yusbi kafir. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Apa sebabnya? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasul, dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Misalnya ada seorang muslim ya menikah dengan Nasraniyah karena kekayaannya, akhirnya ikut agama Nasrani, murtad dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik, hanya untuk menggapai urusan dunia. Padahal mungkin berapa hari setelah itu cerai lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula sebaliknya, ya seorang muslimah karena untuk mengejar dunia rela ya menikah dengan ya seorang Nasara misalnya. Kemudian apa? Murtad dari al-Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau ada seorang ya dai, seorang ustadz, dia tahu al-haq, tahu kebenaran, namun karena ingin mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan atau ingin mendapatkan urusan dari dunia, dia pun apa? Meninggalkan kebenaran tersebut, membolak-balikkan fakta yang hak dikatakan batil, batil dikatakan al-haq. Ya sebagaimana orang Yahudi, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang hakikat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu. Nah, mereka tidak mau apa? Mengikuti. Karena apa? Hasad, iri dan dengki. Karena urusan dunia juga. Demikian pula Fir'aun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la. Jangan dikira Fir'aun tidak tahu kebenaran. Jangan dikira Fir'aun tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, karena mungkin sudah di atas gengsi untuk menerima kebenaran. Ini sangat berbahaya. Ya, sekali lagi Rasul mengatakan ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Maka ya kita setiap Jumat diingatkan ayat ini oleh Imam, bal tu'thirunal hayata dunya, agar sekali lagi hati seorang muslim betul-betul tidak tamak kepada dunia. Kalau Allah sudah tamak, naudzubillah min dzalik, menghalalkan segala cara, tidak tahu halal wal haram, tidak tahu kalau kezaliman itu akan dibalas pada hari kiamat, ingin mengambil harta orang dan sebagainya, ya maka sekali lagi ini bal tu'thirunal hayata ad-dunya. Bahkan Rasul memperingatkan umat Islam jangan sampai tamak kepada dunia. Kata Rasul, fa wallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Demi Allah, kata Rasul, aku tidak khawatir kalian itu fuqara, miskin, fakir. Ya, sekali lagi kata Rasul, fa wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kefakiran, kemiskinan atas kalian. Namun aku mengkhawatirkan dibentangkannya dunia ini sebagaimana dibentangkan kepada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian pun apa? Berlomba-lomba tamak kepada dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian tamak kepada dunia. Apa akibatnya? Fatuhlikukum kama ahlakathum. Maka dunia membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ini sekali lagi peringatan dari Rasulullah SAW agar kita tidak ekstrem kanan dan juga tidak ekstrem kiri. Tidak tamak kepada dunia, namun tidak pula meninggalkan dunia secara mutlak. Jangan terus karena ngaji, karena ibadah terus, ya tidak mau cari nafkah padahal dia sebagai kepala rumah tangga misalnya. Ini tidak benar juga. Rasulullah SAW ketika mendengar ada seorang sahabat mengatakan, ya usalli wala arkut, aku akan sholat malam terus, nggak akan tidur. Asum wala uftir, aku akan puasa terus, nggak akan berbuka. Wala atazawwaju nisa, aku tidak mau menikahi perempuan-perempuan. Fokus akhirat, meninggalkan dunia. Apa kata Rasul? Ya, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari kalangan. Wa atiqul ladzi haqqin haqqau. Berikan segala sesuatu haknya. Keluarga punya hak, ya, jasad kita juga punya hak. Atiqul ladzi haqqin haqqau. Di antaranya tadi menafkahi keluarga. Demikian pula kata Rasul, innaka
lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqma allati tadauha fi imra'atika. Sesungguhnya engkau, wahai para suami, wahai kepala rumah tangga, tidaklah engkau menafkahkan hartamu dengan mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan wajah Allah, kecuali engkau akan diberikan pahala. Ini mencari dunia untuk akhirat. Kata Rasul, illa ujirta 'alaiha, sampai suapan nasi atau makanan yang engkau berikan kepada istri, ini urusan dunia. Namun kalau niatnya untuk ibadah, dapat pahala. Ini seorang muslim yang bijak, mencari dunia untuk akhirat, bukan untuk dunia segala-galanya. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Rasul lebih dari ini semuanya memperingatkan umat Islam, kalau mereka tamak kepada dunia, tidak lagi mengutamakan akhirat, tidak lagi mengutamakan urusan agama, tentunya agama Islam yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, maka umat Islam akan dihinakan oleh umat-umat kafir. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, kata Rasul, yushiku anta da'alaikumul umam kama tada'al akratu ila qas'atiha. Hampir-hampir semua umat-umat kafir mengerumuni kalian, sebagaimana orang yang mau makan mengerumuni hidangan makanan. Kemudian kata para sahabat, amin killatin nahnu yaumaidin ya Rasulullah, apakah karena jumlah kita minoritas wahai Rasulullah? Kata Rasul, la bal antum yaumaidin katsir, bahkan jumlah kalian mayoritas banyak, walakinnakum ghutsa ka ghutsaisin, namun kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh air bah. Wala yantazi'anna min qulubi aduwikum al-mahabbata minkum, dan Allah akan mencabut rasa takut dari dada-dada musuh-musuh kalian atas kalian. Wala yakdifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan menimpakan penyakit wahan atas kalian. Ketika para sahabat bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa qariyatul maut, tamak, cinta kepada dunia yang berlebihan dan takut kematian. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, kalau umat Islam mau jaya, kembali kepada agamanya, di antaranya dengan thalabul ilmi, belajar Islam yang sebenarnya, Islam ala Rasul, Islam ala para sahabat, ala Rasul SAW. Seperti yang Rasul sabdakan, Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian, tidak akan mungkin Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dalam hadis, al-ina idza tabayatum bil ina wa akhadtum adabal bakar wa raditum bizara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanziu hatta tarju ila dinikum. Apabila kalian wahai kaum muslimin telah berjual beli dengan cara al-ina, sejenis riba, ini diantara sebabnya karena tamak kepada dunia, menghalalkan segala cara. Menghutangi orang 1 juta, harus orang membayarnya sampai 2 juta. Naudzubillah min dzalik, riba. Sedangkan dikatakan la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katiba wa syahidai wa qalahum sawa. Kata para sahabat, Rasul melaknat orang yang memakan harta riba, yang memberi makan orang harta riba, yang menulis akad riba, yang merupakan 2 saksi akad riba tersebut. Dan kata Rasul, mereka semuanya gila. Ini karena apa? Tamak kepada dunia, menghalalkan segala cara, yang penting dapat fulus. Namun apa? Tadi dilaknat oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Islam sudah jual beli dengan cara riba, dan mereka tamak, kata Rasul, dengan pertanian, persawahan, tamak dengan dunia, dan mereka meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah timpakan kehinaan atas mereka, dan tidak akan Allah cabut sampai mereka kembali kepada agama mereka, yaitu agama yang dibawa oleh Rasul, yang diajarkan Rasul kepada para sahabat Rasul SAW. Sebab kehinaan umat di akhir zaman ini diantaranya karena apa? Tamaknya mereka kepada dunia, dan mereka pun apa? Meninggalkan agama mereka. Bahkan Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum, kalau nggak salah ayat yang ke-7, mencela orang-orang yang lebih mendahulukan ilmu dunia daripada ilmu agama, ilmu akhirat. Allah mengatakan, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka
lebih tahu tentang ilmu dunia, yang nampak dari ilmu dunia, sedangkan urusan akhirat hum ghafilun. Kalau antum baca tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di juga, ya, insyaallah beliau mengatakan bahkan orang-orang yang sudah luar biasa ilmunya dalam urusan dunia, namun dalam urusan tauhid, dalam urusan yang merupakan pokok-pokok agama, mereka tidak paham. Bagaimana mungkin Islam akan jaya? Maka sekali lagi ini solusi dari Rasulullah SAW, umat akan jaya kalau umat kembali kepada agama mereka, fokus untuk akhirat, tentunya tadi dengan tidak meninggalkan dunia. Ini kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya ay tuqaddimuna 'alal akhirah wa takhtaruna na'imaha al-munaghas al-mukaddar az-za'il 'alal akhirah. Dan sudah sering kita sampaikan sebuah ayat yang Allah sebutkan tentang perumpamaan dunia dari surat Al-Hadid. Ada yang mau membacakan? Nah, sekedar murajaah biar nggak ngantuk. Bagaimana Allah menyebutkan perumpamaan dunia yang begitu jelasnya agar manusia tidak tertipu dalam surat Al-Hadid. Lagi kamil. Kamathil ghaithin kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu kamil. Taib ahsanta. Dalam surat Al-Hadid, coba lihat surat Al-Hadid ayat 20, Allah mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathal ghaithin a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu laibun wala, permainan dan senda gurau dan perhiasan dan berbangga-bangga di antara kalian dan memperbanyak harta. Ya, sebagaimana perumpamanya seperti air hujan yang menumbuhkan tumbuhan awalnya hijau, membuat takjub petaninya yang menanamnya. Namun lama-kelamaan dia kering. Kemudian dia hancur. Itulah dunia. Kenapa kita tamak kepada dunia, sedangkan dunia kata Allah seperti tanaman yang akan hancur tersebut. Maka sekali lagi sikapi dunia secara proporsional, secara pertengahan, tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh meremehkan. Para sahabat dahulu ada yang kaya, namun kekayaannya untuk akhirat, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ini yang wajib dicamkan dalam diri seorang muslim muslimah. Kemudian kata Allah, wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Khairun minad dunya fi kulli wasfin matlub, lebih baik daripada dunia dalam segala hal. Yang pertama, nikmat dunia itu diawali oleh perjuangan, kerja keras yang luar biasa, banting tulang, peras keringat, sulit mendapatkannya. Setelah mendapatkan, sulit menjaganya. Kemudian juga sulit lupakannya ketika hilang. Ini kenikmatan dunia tidak ada yang murni. Orang diberikan mobil yang paling mewah, jangan dikira enak-enakan lewat jalur mikir dia keserempet dikit sudah ini dunia nggak ada yang murni, senang, gembira, bahagia, pasti ada hal-hal yang tidak mengenakan. Adapun akhirat semuanya nikmat. Semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di surga kelak. Demikian pula di dunia kenikmatan tersebut tidak kekal abadi, sedangkan akhirat ini khalidina fiha abada wa abqa, dan lebih kekal, likauniha darul khuldin wa baqa wa safain. Dan ini yang juga dijelaskan oleh para ulama bahwasanya surga neraka itu kekal abadi, akhirat itu kekal abadi. Adapun yang mengatakan akhirat tidak kekal, maka ini sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wal akhiratu khairun
wa abqa. Likauniha dar khuldin wa baqa wa safa wa dunya daru fana. Adapun dunia tempat yang sementara. Ada pula yang mengistilahkan dalam bahasa Arab al-akhirah darul qarar wa dunya darul mamar. Akhirat itu tempat yang kekal abadi, sedangkan dunia itu tempat apa? Sekedar lewat saja. Sebagaimana kata Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang menyeberang jalan atau sebagai seorang musafir, tidak apa lama-lamaan di perantauan. Itulah seorang muslim yang bijak mencari dunia untuk akhirat. Kemudian kata Syekh, fal mu'minul aqil la yakhtaru al-arda alal ajwad. Orang mukmin yang berakal sehat tidak mungkin memilih yang jelek meninggalkan yang baik, meninggalkan yang kekal abadi, yang baik, dan mencari menggapai mengutamakan yang jelek yang tidak kekal abadi. Wala yabi ladzata sa'atin bitirhatil abad. Seorang mukmin yang bijak, yang berakal sehat, tidak mungkin dia menjual kelezatan yang kekal abadi hanya untuk kenikmatan sesaat. Fahubbud dunya wa itharuha 'alal akhirah ra'su kulli khati'ah. Kata Syekh, cinta dunia, mengutamakan dunia atas akhirat, ini sumber segala kejelekan, kesalahan. Ya, orang tadi sampai murtad karena apa? Lebih mengutamakan urusan dunia. Demikian pula orang yang jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, di antaranya apa? Lebih mengutamakan kelezatan sesaat daripada kenikmatan yang kekal abadi. Taib, kita khatamkan sekalian surat Al-A'la. Inna hadza ay al-madhkur. Sesungguhnya ini hadza kembali kepada al-madhkur yang disebutkan. Ini ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan al-madhkur min awali surah, yang disebutkan dari awal surat Sabbihisma rabbikal a'la sampai sebelum ayat ini. Semuanya ini disebutkan dalam lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi assalam. Pendapat yang kedua mengatakan inna hadza, sesungguhnya ini yang disebutkan yaitu kembali kepada qad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ini disebutkan dalam suhuf lembaran Ibrahim dan Nabi Musa. Atau pendapat yang ketiga mengatakan bal tu'sirunal hayat dunya. Ini yang disebut juga dalam lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi assalam. Ya wallahu alam, sebagian ada yang merojehkan qad aflaha man tazakka itu yang disebut dalam suhuf Ibrahim wa Musa, wallahu alam. Al-madhkur lakum fi hadis surah al-mubarakah minal awamir al-hasanah wal akhbar al-mustahsanah. Namun kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di lebih condong kepada pendapat yang umum, bahwasanya yang disebut dalam surat ini dari awal sampai sebelum ini, sebelum akhir, itu yang dimaksud inna hadza. Sesungguhnya ini semuanya disebutkan juga dalam lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, wallahu a'lam. La fi suhufil ula, disebutkan dalam suhufil ula, lembaran-lembaran yang pertama yaitu suhufi Ibrahim wa Musa alladaini huma asyraful mursalin ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebutkan lembaran Ibrahim dan Musa? Karena yang pertama mereka nabi yang paling mulia setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa disebut fi sufi Ibrahim dan Musa? Karena kisah mereka yang paling banyak dikenal oleh orang-orang Arab ya, dari kalangan jahiliyah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk bagian iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi di antara kitab Allah yang disebut nama-namanya Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Nah, kemudian kata Syekh, fahadi awamir fi kulli syariah. Syariat-syariat yang disebutkan dari awal surat ini, terutama masalah tauhid, meninggalkan syirik, ini merupakan syariat yang berlaku sepanjang masa, dari awal Rasul Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya pada zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim disebutkan sabbihisma rabbikal a'la, agar manusia mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari sekutu dan dari segala bentuk kesyirikan.
Demikian pula sebagian syariat, ya, itu ada yang juga sama. Ya. Kalau kaidah secara umum, Nabi SAW bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya dinuna wahid wa ummahatuna syattah. Kata Rasulullah SAW, kami para nabi, bapak kami satu. Maksudnya agama Islam yang didasari oleh tauhid. Semua para nabi, para rasul, agamanya Islam, agama tauhid. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu juga diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam. Islam yang berarti menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepada perintah Allah, berlepas dari kesyirikan dan orang yang berbuat syirik. Itu Islam yang dibawa oleh Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan syariat-syariatnya berbeda-beda secara umum, meskipun ada sebagiannya yang apa? Yang sama. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini karena apa? Kemaslahatannya yang sangat banyak, likauniha aidatan ila masalid darain wa hiya masalih fi kulli zaman wa makan. Syariat-syariat Nabi itu secara umum berbeda-beda, sebagaimana Allah berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap nabi kami jadikan syariat masing-masing, cuma ada beberapa yang sama. Kenapa? Karena kemaslahatannya yang sangat banyak di dunia maupun di akhirat. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.